Guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah setia sama channelnya Tisam Official lagi. Semoga kalian selalu sehat, berkabar kalau untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian, sehat? Alhamdulillahirobbilalamin. Kasih waras. Masalah kasih memerlukan yang lagi sakit Allah sehatkan. Teman kasih yang berjuang untuk rumah majikan. Tentunya diberikan kekuatan sampai finish. Teman kasih yang bahagia juga tentunya jangan lupa bersyukur. Yang masih berjuang di rumah majikan, yang hari ini dituduh majikan mencuri dan diterminate, semoga Allah ganti majikan yang lebih baik. Ya, doanya gampang. Ya Allah, hamba terima semua musibah ini dan berikan pengganti yang lebih baik daripadanya. Amin ya rabbal alamin. Kun fayakun. Doa kayak gitu ya. Hari ini Kak Yatisam akan membahas berita viral. Kak Yatisam itu bahas berita viral. Ini pasti tukang salon ini kurang ajar Yatisam dibahas-bahas. Kak Yatisam itu cuma requestan dari mama ya kan. Mungkin saja mama butuh wadah untuk komplain nih sama kalian. Jadi sebagai kalian membuka bisnis ya, kalian juga harus menerima kritik dan saran dari teman-teman gitu kan. Supaya apa? Supaya salon itu bukan hanya yang dikejar itu untungnya aja, tapi kita juga harus memperhatikan tuh obat apa yang digunakan untuk customer kalian. Ingat loh ya, bahan kimia itu pun akan menjadi faktor sel kanker cuy. Dan ini akan kedetek ini 10 tahun ke depan gitu kan. Salah satunya ya kanker itu bisa jadi dari obat-obat kimia yang keras seperti ini. Oke, jadi di media sosial ini ada mbak yang habis melakukan smoothing cuy. Ini tempatnya di salah satu tempat yang kalian suka ya, Samsipo di sana. Ya kan? Jadi mbaknya ini mempublish sebuah salon PMI pastinya ya, salon orang Indonesia. Jadi di sini ada nama salonnya tapi saya nggak akan sebut ya. Jadi di sini tuh ada di Samsipo cuy. Dia itu menulis caption kayak gini, kepalaku jadi korban. Belum apa-apa udah ketawa Kak Syam. Astagfirullahaladzim, nggak boleh kayak gitu guys. Maaf ya mbak ya, kan mbaknya lucu gitu kan. Ya kan, foto dari atas. Terus, mungkin dia ngerasa rontok ya, mandi kan banyak rambutnya gitu. Terus tiba-tiba pas di foto cekrek, botak deh. enggak sebotak itu, cuma botak ininya aja nih, bagian sini nih, namanya nih. Jadi mbaknya itu kepalaku korban katanya. Nih mbaknya nih ya, mungkin kayak gini dia itunya tuh. Kepalaku jadi korban katanya. Kepalaku jadi botak. Itu salon-salonan gak worth it katanya. Sekolah dulu mbak sebelum ngerjain kepala orang. Ini sebenarnya salah salonnya apa salah mbaknya ini memilih salon, bener gak? Jadi salah salonnya atau salah mbaknya yang salah memilih salon. Nah itu dia. Ini yang harus diperlu garis bawahi. Ini bayar mahal katanya. Rugi waktu, rugi uang, kepala rambut jadi rusak katanya gitu. Jadi mbaknya ini komplain di salah satu salon dimana dia ini setelah melakukan perawatan smoothing ya. Smoothing itu apa? Kak Syam tuh nanya karena seumur hidup Kak Syam nggak pernah yang namanya smoothing, rebonding atau apapun, bleaching gitu kan. Jadi Kak Syam itu nanya, apa sih smoothing? Smoothing itu meluruskan rambut Kak Syam. Kayak gitu. Jadi kan diperlukan obat ya, terus dilurusin kayak gitu pakai catokan kayak gitu tuh cuy. Nah, biasanya kan wanita yang cantik dari lahir kan itu kan jadinya cantik gitu kan. Ya. Ya Kak Syam kebayang muka bulat Kak Syam disemutin. Ya, memang Allah tuh membuat muka dan rambut itu sudah paling yang sempurna ya. Kadang kitanya aja yang pengennya itu gimana gitu, tidak bersyukur dengan apa yang terjadi gitu kan. Jadi mbaknya nih marah sama salon ini, sudah bayarnya mahal gitu kan, harusnya dapatnya kualitas yang good gitu kan. Jadi mbaknya itu komplain. Nah ada nih versi salonnya nih ya, dia ini merasa bahwa namanya sudah di show up gitu kan sama mbaknya. Jadi mereka ini bertengkar gitu cuy. Terus salonnya, sini kamu datang ke sini, saya balikin duitmu katanya. Nah mbaknya juga ngomong kayak gini lagi, ya nggak apa-apa dong saya up, orang memang kualitasnya jelek kok ya kan. Terus juga kan nggak ada salahnya kan saya woro-woro
untuk orang lain supaya nggak jadi korban kayak saya. Nah, ini adalah perang media sosial nih. Menurut kalian, gimana nih sebagai deterjen? Sebenarnya sih ya salon abal-abal ya, apa namanya, di luar sana itu tuh tergantung kitanya bagaimana bisa menyeleksi salon itu abal-abal atau enggak. Sebelum itu Kaisam akan kasih tahu dulu ke kalian. Jadi Kaisam tuh search ya di Google ya, smoothing tuh apakah bisa menyebabkan kebotakan gitu cuy. Jadi efek samping smoothing itu seperti rambut kering, bercabang, dan kulit kepala gatal juga bisa memicu kerontokan lebih lanjut. Nah, ini potensi kebotakan terutama dilakukan dengan cara yang salah. Jadi, cara yang salah itu yang menyebabkan kebotakan itu. Ya mungkin mbaknya merasa bahwa harga segitu tuh harusnya kamu bisa memberikan saya dengan apa namanya alat atau bahan smoothing yang good quality mungkin ya. Dia mungkin merasa kecewanya seperti ini. Cuma kan kalau misalkan kita usaha kan ya karena kita sudah terkenal nama mungkin ya. Jadi acak-acak aja itu, yang penting bagus dan dapat cuan gitu kan. Nah, itu penjebakan bisa aja, bisa jadi ini penjebakan Kaisam. Ya biasanya sih mereka itu korban-korban TikTok ya cuy ya. Jadi korban-korban TikTok. Jadi mereka itu membuat video di TikTok gitu kan dengan hasil yang good hasil gitu kan. Warnanya mengkilap semuanya jadi pada responnya oke gitu kan. Jadi kan kita tertarik ya. Karena ada teman kayak Tisam yang cerita, ya awalnya saya juga korban TikTok kayak Tisam. Jadi rambut saya tuh bener-bener kayak habis kemoterapi. Ya mengerikan ya, orang kita mau cantik dari lahir kok kita jadinya kayak kemoterapi gitu kan. Waduh guys, rambut saya tuh udah digini aja udah rontok. Sampai saya tuh datang ke salon Hong Kong, itu mereka tuh menolak. Katanya kamu harus diperbaiki dulu, jadi dipotong sedikit-sedikit dulu rambut-rambut yang rusaknya kayak gitu. Kenapa kamu kayak gitu? Bleaching Kaisam. Bleaching itu apa lagi? Bleaching itu perasaan alat pemutih yang ada di WC-nya kayak Tisam. Enggak Kaisam, kalau bleaching tuh kalau untuk kita warnain rambut, jadi merubah tekstur rambut ini menjadi warna dasar gitu. Jadi kalau misalkan dikasih warna tuh lebih terang gitu. Apakah iya begitu? Kalau salah kasih tahu Kaisam ya. Nah, sama smoothing ini biasanya kena bahan kimia ya. Bahan kimia, terus panasnya yang terlalu tinggi juga, perawatan yang tidak tepat, smoothing abal-abal, ya itu tadi teknik yang tidak tepat ya. Nah, cara mengatasinya gimana Kaisam kalau udah botak? Sebenarnya rambut hasil smoothing juga mereka itu akan tumbuh lagi coy, akan tumbuh lagi. Hanya saja kalian perlu perawatan seperti diberikan vitamin gitu kan. Tapi jangan sering keramas juga ya. Nah, terus perawatan intensif ya. Gunakan sampo dan kondisioner khusus yang dari smoothing gitu cuy. Terus jangan terlalu kena paparan sinar matahari ya. Mungkin wanita-wanita cantik di apa namanya? Di luar sana mungkin tahu ya cara merawat diri ya. Karena kadang wanita-wanita cantik di luar sana itu korban ini TikTok gitu kan. Nggak diselusuri dulu gitu kan. Salon itu tuh punya izin lisensi atau enggak? Apakah perlu kayak sebuah salon itu memiliki izin lisensi? Yo jelas. Setiap usaha yang ada di Hong Kong dia harus berizin lisensi dulu. Tanyakan ada izin lisensinya enggak, ya kan? Karena apa? Karena mereka juga harus mengikuti standar kesehatan dari departemen apa namanya kesehatan juga. Karena yang digunakan adalah obat-obat kimia. Ingat tuh, hati-hati. Kayaknya dia nggak punya lisensi ya, orang Bamba Indonesia semua. Ya itu salah kamu sendiri. Kenapa milih salon abal-abal, ya kan? Jadi kalau misalkan hasilnya seperti itu, ya sudah. Berarti memang kualitas mereka ya segitu gitu kan. Jadi mencegah kerontokan rambut itu pilih produk dan salon yang terpercaya pastinya ya. Ya mendingan ke salon yang worth it lah. Kayaknya di Mbak Indonesia juga nggak semurah itu ya. Orang itu buktinya dia ngomongnya mahal kok. Ya kan berarti kan standar salon sini juga kan berapa sih? Ada yang ngomong sama Kaisam tuh bisa sampai 1.000 loh Kaisam. Wow, 2 juta ya. Keren sih. PMI Hong Kong tuh memang sosialita banget gitu kan. Rambutnya sampai aduh glowing. Tapi kalau udah botak marah-marah. Nah, itu adalah apa namanya
VT yang tersebar di luar sana. Nah, ayo kita bahas bagaimana prosedurnya di Hong Kong kalau misalkan kayak Tisam, kira-kira kalau salon kayak gitu tuh bisa dilaporin apa enggak? Kalau kalian korban nih, ingat loh, kalau kalian korban, kalian itu bisa mereport ke polisi. Contoh, dulu kayak saya pernah bahas kasus kan, di mana dia korban warna rambut, terus akhirnya malah warnanya tuh gimana gitu dan rusak. Akhirnya mbaknya berani cuy, pokingin. Karena apa? Karena awal itu dia komplain, nggak direspon, ya kan? Malah nantangin mau dipokingin. Nah, belum dipokingin malah mbaknya itu datang ke salon itu, ngejebak gitu cuy. Panggilin polisi di situ. Panggilin polisi, terus mbaknya itu ditanya sama polisi. Awalnya ini mbaknya nih kan rundingan dulu sama polisi. Udah kamu di sini dulu, saya naik katanya, cek dulu. Ternyata salon itu berubah jadi kayak tempat belajar gitu cuy di situ tuh. Jadi kalau misalkan ada klien aja ruangan itu berubah jadi salon. Nah, udah ketahuan kayak gitu, akhirnya apa? Akhirnya duitnya dikembalikan dan damai ya. Terus kalau misalkan kita nggak mau damai Kaisang, apa yang harus dilakukan? Kalau misalkan kamu mau menuntut atas sebuah bisnis yang ada, berarti yang harus kamu lakukan adalah kamu harus visum. Iya, kamu harus visum dan kamu merasa kerugiannya itu apa. Ya kan, kalau membuat kulit, pada waktu itu memang kulitnya itu jadi rusak cuy, melepuh gitu cuy. Nah, itu kalau misalkan diproses secara hukum, atau mau bawa itu mbaknya, ya kan, satu tidak ada lisensi, dua juga dia pekerja migran ya, yang tidak boleh bisnis, apalagi ketahuan bisnis seperti itu kan part-time masuknya, 2 tahun sel prodeo dan denda 50.000 Hong Kong dolar. Terus ya dia harus ada visum, terus baru bawa mbaknya ke pengadilan. Itu kalau misalkan kita mau memproseskan secara hukum ya. Kalau misalkan duitnya sudah dikembalikan, ya sudah, berarti damai ya. Nah, ini buat kalian nih pentingnya untuk memilih salon ya. Kira-kira kalian pernah nggak jadi korban salon mbak-mbak Indonesia seperti ini? Gimana sih kalian itu kalau nyalon? Kalau kalian punya rekomendasi salon yang bagus, boleh tulis di kolom komentar. Mungkin aja wanita-wanita cantik yang lahir ya, yang dari lahir bisa pergi ke sana atas rekomendasi kalian gitu kan. Buat kalian yang merasa sakit hati atau kalian juga merasa dirugikan oleh salon abal-abal di luar sana, silahkan komen juga di mana kalian salon. Kita fair-fairan aja, terbuka aja ya. Ini bukan masalah apa-apa, tapi memang kalau misalkan kualitasnya nggak bagus, ya kita juga jangan pergi ke sana gitu kan. Jangan sampai kita korban TikTok, ya kan? Jangan kan itu salon, gigi abal-abal aja kita harus speak up, bener nggak? Jangan takut ya buat speak up. Silakan komen buat kalian yang merasa dirugikan atau kalian punya rekomendasi salon yang bagus, ya kan? Silakan tulis di kolom komentar. Nah, mungkin itu sharing Kaisam yang pengen kalian bahas mbaknya yang botak itu, dan buat mbak yang dibotak, apakah nanti bisa dituntut secara IT, ya kan? Ya itu tergantung pemilik salonnya, dia berani nggak untuk mengkasuskan. Karena apa? Karena dia juga membuka juga, kita juga nggak tahu dia punya lisensi atau nggak, itu pertanyaannya ya. See you next video, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.